Cerita ini bermula dari kisah mahasiswa yang berkuliah di salah satu kampus di Jatinangor, Bandung pada tahun 1997. Mahasiswa ini asli dari Yogyakarta, kita sebut saja namanya Bagus. Pada musim liburan panjang, Bagus memutuskan untuk pulang ke Jogja daripada harus terdiam sendiri di kosannya. Setelah packing barang-barangnya, Bagus bersiap untuk berjalan menuju ke depan kampus karena bis malam tujuan Jogja melintas di depan kampus. Setelah sampai di tepi jalan pada pukul 10 malam, bus tidak kunjung datang, bahkan waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Tunggu sekitar 1 jam lebih, akhirnya bis yang ia maksud sudah ada di depannya. Bagus membaca tujuan di depan bis itu memang betul, tujuan Bandung, Yogyakarta. Tanpa berpikir panjang, Bagus langsung menaiki bus itu. Dia duduk beberapa kursi di belakang supir. Dia melihat para penumpang lain banyak yang sudah terlelap tidur. Wajar pikirnya, karena Bandung menuju Jogja ditempuh sekitar 11 jam dan menempuh perjalanan malam di mana orang-orang sudah waktunya untuk beristirahat. Bagus masih melihat sekeliling di dalam bus itu. Tidak ada satupun penumpang yang masih terjaga. Dia pun merasa kegerahan. Suasana di dalam bus itu amat sumpek. Bagus mencium aroma keringat bercampur dinginnya malam yang sunyi. Tak lama melaju, ada seorang kernet bus mendekatinya, meminta ongkos. Tanpa pikir panjang, Bagus pun memberikan uang dari sakunya yang kemudian ditukarkan dengan sebuah tiket. Lalu ia pun langsung selipkan di dalam tasnya. Tak lama kemudian Bagus pun mulai merasakan ngantuk, akhirnya ia pun tertidur. Setelah tidur cukup lama, Bagus dibangunkan oleh kernet bus yang tadi memberikan tiket kepadanya. Diingatkannya bahwa sudah sampai tujuan yaitu kota Yogyakarta. Karena baru terbangun dari tidur, Bagus bergegas mengambil ransel yang ia taruh di bagian kakinya, lalu berlari menuju pintu belakang bus untuk turun. Lalu Bagus pun berjalan menuju rumahnya yang hanya sekitar 200 meter dari tempat turun bis tadi. Berjalan sekitar 10 menit lamanya, Bagus pun sampai di depan rumah. Tak pikir panjang, Bagus langsung mengetuk pintu dan memanggil, "Bu, Bu, ini Bagus, Bu." Tak lama seorang wanita parubaya yang masih mengenakan mukena membukakan pintu dan berkata, "Loh, Nak, sudah sampai? Jam berapa dari Bandung?" "Jam 12, Bu," jawab Bagus. Seraya Bagus mencium tangan ibunya dan memeluknya erat. Bagus pun duduk di sofa dan mengatur napasnya yang terengah-engah karena tadi berjalan cukup jauh menuju rumahnya. Si ibu masih menyiapkan teh hangat dan kue untuk dihidangkan kepadanya. Lalu si ibu pun bertanya, "Tadi berangkat jam 12 malam, Nak. Pakai bis atau pakai opo?" tanya si ibu. Lalu Bagus pun menjawab, "Iya, Bu, pakai bis. Bisnya terlambat 1 jam lebih, makanya jam segini baru sampai," jawabnya datar. "Tapi Nak, ini cepat sekali. Baru jam 3 subuh loh," seru ibu. Bagus pun terdiam, menatap raut wajah ibu dengan heran. Lalu ia pun melihat jam tangannya. Dia makin bingung, sesekali melepaskan pandangannya dari jam untuk menatap ibu yang masih juga kebingungan menatap wajah Bagus. "Bu, serius ini jam 3, Bu. Bagus tadi berangkat jam 12 malam loh, Bu. Kok cepat ya, Bu?" seru Bagus terhadap ibunya. Ibunya tidak menjawab apapun dan terduduk di sofa di sampingnya. Bagus pun mulai panik. Diraihnya ranselnya dan mencari tiket yang diberikan oleh kernet bis tadi. Tapi amat terkejutnya Bagus, ternyata tiket itu sudah sangat lusuh dan dipenuhi oleh bercak darah yang masih segar, yang bahkan Bagus pun tidak tahu datang dari mana darah itu. Matanya terbelalak menatap tiket itu. Lalu ia menunjukkan ke ibunya. "Bu, tiket Bagus kok seperti ini ya, Bu?" Sang ibu pun mengambil tiket dari tangan Bagus. Lalu sang ibu berkata, "Ya wes Gus, sekarang kamu wudhu ya. Tiket ini biar ibu bakar saja. Kamu baca-baca Quran sambil nunggu azan subuh ya." Tapi Bu, sebenarnya ada apa, Bu?"